Hai guys, balik lagi di channel gue, tempat kita ngobrolin hal-hal yang lagi rame di kalangan Gen Z. Jadi, lo pasti pernah denger kan kalau katanya Gen Z itu generasi paling miskin dibandingkan sama milenial atau bahkan boomers. Ya, lo nggak salah denger guys, katanya itu paling miskin. Sementara itu, Gen Boomers malah disebut generasi paling kaya. Jadi, kenapa sih Gen Z bisa disebut generasi paling miskin? Sebenarnya ada beberapa faktor ya. Pertama, dari kondisi ekonomi dunia sekarang yang beda banget sama zaman boomers dulu. Harga rumah, pendidikan, sampai biaya hidup itu makin naik dari tahun ke tahun. Sementara penghasilan, ya segitu-gitu aja. Nggak cuma itu, kita juga lahir di era teknologi yang bikin kita punya lifestyle yang beda banget sama mereka. Kita lebih banyak keluarin duit buat hal-hal yang kelihatannya sepele, kayak langganan Netflix, Spotify, ngopi-ngopi di kafe, beli gadget terbaru, sampai langganan internet dan lain-lain. Nah, pengeluaran yang kayak gini ternyata bisa ngabisin pendapatan kita pelan-pelan. Terus, kenapa Gen Boomers malah jadi generasi paling kaya? Nah, mereka tuh hidup di zaman yang ekonominya lagi naik terus, kayak harga tanah atau rumah yang masih murah banget. Mereka punya kesempatan buat beli properti, investasi, dan bangun bisnis di usia muda. Jadi waktu mereka tua, aset mereka udah banyak banget. Boomers ini juga cenderung lebih nyaman-nyaman duit dibanding generasi sekarang. Mereka lebih suka nabung, beli yang perlu aja, dan mikir panjang sebelum ngeluarin duit buat hal-hal yang bukan kebutuhan. Jadinya, secara finansial, mereka lebih stabil. Tapi, bukan berarti kita nggak bisa belajar sesuatu dari boomers. Ada beberapa kebiasaan mereka yang mungkin bisa bikin kita lebih stabil secara finansial. Pertama, soal nabung. Gen Z cenderung lebih gampang tergiur buat ngabisin uang buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Jadi, belajar buat disiplin nabung. Walaupun sedikit, itu bisa ngasih dampak gede keuangan kita nanti. Kedua, boomers itu lebih mikir panjang soal utang. Di zaman sekarang, kita gampang banget tergiur buat pakai paylater atau kartu kredit. Sementara boomers, mereka cenderung pakai duit cash dan nggak mudah berutang kalau nggak perlu-perlu banget. Terakhir, boomers juga lebih sabar buat ngumpulin aset, kayak properti atau investasi jangka panjang. Nah, ini bisa kita tiru, karena kalau kita mulai investasi dari muda, hasilnya bakal kerasa nanti pas kita udah tua. Intinya, walaupun kita Gen Z nggak hidup di kondisi yang sama kayak boomers dulu, tapi ada banyak hal positif yang bisa kita pelajari dari mereka. Kita bisa belajar buat lebih hemat, bijak pakai uang, dan mulai mikirin masa depan. Bukan berarti kita nggak boleh nikmatin hidup, tapi biar kita juga nggak ngerasa hidup jadi beban. So, itu tadi guys obrolan kita tentang kenapa Gen Z disebut generasi paling miskin, dan apa aja yang bisa kita pelajari dari para boomers. Semoga ini bisa bikin kita makin bijak mengatur keuangan, dan gak gampang kebawa gaya hidup yang sebenarnya bikin boncos. Thank you banget yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share pendapat lo di kolom komentar. Gimana menurut lo, apa lo setuju sama anggapan Gen Z paling miskin? See you di video selanjutnya.